Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan bosnya, langsung Ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, ya. apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, Karena wajib pajak ini adalah selaku pemilik kedaulatan Mas ya. Jadi yang mantap. memberikan makan para karyawan-karyawan kita mulai dari presiden sampai tingkat lurah Mas Awan. Oke, luar biasa IWPI ya. Kali ini kita akan melanjutkan series dari melihat LHKPN atau mengintip lah ya LHKPN dari Hmm, para hakim-hakim di pengadilan pajak. Ini hmm, IWPI satu-satunya teman-teman ya di hmm. seluruh universe alam semesta ini cuma ada satu lembaga yang memantau hakim di pengadilan pajak yaitu IWPI. Tadi Pak, bagaimana kelanjutan Ya. LHKPN-nya para hakim pajak nih Pak? Ya ini kali ini kita yang ke sesi yang kelima Mas ya. Kita yang kelima Oke. ini hakim pengadilan pajak kita cek LHKP-nya mulai nomor 41 sampai 50 Mas. Hmm. Nah, ini. Oke, Mas. Ini nomor 41 ini adalah Liberty Pandiangan, SESH, MSI, Mas. Nah, ini Mas, Oke. laki-laki dari Direktorat Jenderal Pajak, Mas ya. Nah, Hmm. ini pernah terlacak di Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan. Nah, Hmm. ini Mas. LHKPN-nya pertama kali lapor 2011, 1 miliar, Mas ya, 1,05 miliar. 2024 naik 200% menjadi 3 miliar, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kepala sub kepatuhan wajib pajak, apakah beliau juga patuh kan harus. Nah, yang 42 Mas ya, Lukman Latif, SE, SH, AKMM. Ini dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini lagi-lagi dari pembantu sekretaris pengganti sekretariat pengadilan pajak Mas dari Panitera Mas ya. Itu Hmm. 2011 LHKP-nya lapor beliau 650 juta. Sangat luar Hmm. biasa 2024 10,03 miliar Mas. Hmm. Wah, ini berapa? Ini hampir hampir ini Mas ya. 2000 apa 1800 apa 1700% ini Mas naiknya Mas. Hmm. Hmm. Terus 43 Mujir Harjo SESHMM Direktorat Jenderal Bea Cukai Mas ya. Kepala Hmm. Seksi Penindakan Penyidikan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Tanjung Emas. 2011 1,5 miliar, 2024 naik 3 kali lipat Mas ya, 300%, 4,5 miliar. Yang ke Hmm. 44 Muhammad Amin SESH MSI dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Mas. Wah, ini Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Parepare Mas. Nah, Oh. ini Parepare Kediri ini Mas. Nggak Hmm. tahu ini Parepare Kediri atau Parepare mana Mas? Kabupaten Hmm. Parepare ini yang di Sulawesi. Nah, Hmm. 2010 LHKP-nya 339 juta, naik lumayan tajam 2024 hampir 2 miliar Mas. Hmm. Nah, ini sekitar 600-700% ini Mas. Hmm. Nah, yang ke-45 Muhammad Firdaus Wahidi SEME. Nah, ini Hmm. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, pembantu sekretaris pengganti Mas. Ini dari Panitera juga. 2011 822 juta, 2024 Hmm. 2,59 miliar. Ini naik 2,5 kali lipat Mas. Yang Hmm. ke-46 adalah Hari Kesawa Wibowo, Esos MM, Direktorat Jenderal Pajak, Penelaah Keberatan, Kantor Wilayah, Jenderal Pajak, Hmm. Jakarta Khusus. 2011 Hmm. LHKP-nya 584 juta, 2024 luar biasa Mas, 10,8 miliar Mas jadi sebagai hakim nih Mas. Nah, Hmm. ini 2000% ini Mas, mendekati 2000% ini Mas. Hmm. 47 Anang Muri Kurniawan, SST AK MSI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, Hmm. ini tidak terlacak sebelumnya sebagai apa? Sebagai hakim tahun 2021 1,7 miliar LHKPN-nya Mas. Nah, Hmm. 2024 naik 2,86 miliar. Hmm. 48 REH Salha SSIMM, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepala Seksi Penyuluhan Layanan Informasi. Nah, Hmm. sebagai hakim sekarang 2011 LHKP-nya 1,3 miliar, 2024 naik cukup drastis Mas. Nah, Hmm. 6,7 miliar, ini sekitar 400%. Hmm. 49 adalah Muhammad Hanif Arkani, ST MEC, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Bidang Pengurangan Keberatan Banding Kantor Wilayah, nah, Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur, Mas. Wah, ini Kanwil Jawa Timur, Mas. Oke. 2011 520 juta, 2024 naik sangat tajam, 3,2 miliar, sekitar Hmm. 600%.
Yang Hmm. ke-50, Beni Fernando Tampu-Bolon, SEMM, MAK, Hmm. MHUM, CA, Direktur Jenderal Pajak, Pemeriksa Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pertama Kedaton. Nah, ini Hmm. 2011 2,3 miliar. Nah, ini naiknya sangat kecil sekali, Mas. Hmm. 2024 2,7 miliar. Hmm. Nah, ini sampai sejauh ini dari 1 sampai 50 Mas ya, masih ada hanya satu aja Mas ya, yang dari luar Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai Mas ya, yang dari ini Mas ya, apa BPKP Jawa Timur itu Mas. Hmm. Jadi bagaimana menurut IWPI? Apakah masih merasa tidak pas dengan kondisi hakim yang saat ini didominasi oleh orang-orang DJP Bea Cukai? Ini yang menarik Mas Awan, ini beberapa hari yang lalu ada kita melihat artikel dari IKPI Mas, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang telah beraudiensi dengan Mahkamah Agung Mas, yang Oke. menyatakan meminta agar syarat menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak nantinya setelah pengadilan pajak menjadi satu alat dengan Mahkamah Agung itu nggak perlu menjadi sarjana hukum Mas, tidak perlu bergelar sarjana hukum Mas Awan. Nah ini saya Hmm. kira nanti akan mungkin kita bahas minggu depan Mas, ini sangat ironi Mas Awan. Hmm. Karena nanti kalau satu atap ke Mahkamah Agung yang lainnya ini kuasanya harus SH dulu baru nanti detail. Kan misalkan ini Mas kuasa di bidang pertambangan kan harus sarjana hukum dulu baru belajar apa? Ini Mas ya ilmu Pertambangan. terkait pertambangan ya, Hmm. spesialisasi pertambangan atau spesialisasi IT itu kan ada lagi Mas. Nah, Hmm. seharusnya Mas sama dengan di pengadilan pajak, seharusnya nanti setelah lulus sarjana hukum nanti tetap ini Mas belajar brevet dan lain-lain gitu loh, Mas. Biar Hmm. sama Mas di pengadilan apa umum, pengadilan agama, pengadilan tun dan pengadilan militer sama Hmm. syaratnya. Nanti kalau pengadilan pajak ini lain sendiri kan aneh Mas. Hmm. Nah, ini juga berlaku juga bagi para hakim, Mas. Hakimnya juga harus sarjana hukum juga, Mas, biar mengetahui tata cara hukum acara Hmm. seperti Mas Awan. Hmm. Karena ini kadang IKPI ini salah paham, Mas Awan, salah paham mengenai pengadilan pajak, Mas. Yang saya lihat ini beberapa organisasi ini Hmm. kurang mengedukasi wajib pajak terkait adanya upaya hukum gugatan, Mas. Hmm. Nah, kalau gugatan ini kan harus sarjana hukum, Mas. Kalau nanti tidak perlu sarjana hukum, hanya kompetensi perpajakan dan akuntansi saja, cenderungnya pembelaan wajib pajak ini hanya diarahkan ke banding aja, Mas Awan. Hmm. Keberatan dan banding. Padahal ada upaya hukum gugatan ini, Mas. Hmm. Nah, ini juga akan seharusnya berlaku setara juga di hakimnya juga harus sarjana hukum. Tadi yang konten tadi kan juga ada banyak yang belum sarjana hukum, Mas Awan. Hmm. Jadi No. salah alamat ya kalau cari IWPI ya. IWPI itu kan IKPI kan Ikatan Konsultan Pajak. Ya, Harusnya dia ke P5I, ke pengacara pajak. iya, betul. IKP kan ikatan konsultan, nggak ada urusan sama pengadilan pajak. Cuman kan konsultan pajak ini rata-rata kan mempunyai izin IKH itu Mas Aman. Ya IKH punya ikatan sendiri, salah satunya P5I. Iya. Iya Nah, dong. cuman itu nanti kita bahas minggu depan lah Mas. Kita kemarin ada menemukan seperti itu Mas Awan. Dan Hmm. Mahkamah Agung membuka ini Mas. Respon dari Mahkamah Agung bahkan wah, patut dikaji ini. Enggak apa-apa ini. Kayaknya memang pengadilan pajak harus spesial. Kan lucu Mas. Masa Mahkamah Agung malah dikendalikan oleh konsultan pajak Mas. Jadi ini Hmm. nanti kalau itu terjadi Mas, ini seakan-akan kan Mahkamah Agung ini lembaga yang bisa diintervensi gitu loh Mas. Dengan Hmm. organisasi lain gitu Mas. Jadi kan konsultan pajak kok bisa mengusulkan itu kan gitu loh Mas. Kan aneh itu Mas. Hmm. Nah, kalau namanya satu atap, ya harus sama semua kan gitu Mas. Hmm. Ya, Nah ya, kalau ya. memang sekarang gini Mas, kalau memang Mahkamah Agung menerima masukan dari mana Mas? Dari IKPI, ya enggak masalah Mas. Menurut Mas. Teman semua peradilan lain juga harus tidak usah sarjana hukum gitu Mas. Hmm. Biar Ya. setara gitu Mas Awan. Jadi enggak Hmm. bisa Mas, masa ini wong ini orang yang menggugat ke MK, ini kan ada yang permohonan JR ke MK ini dikabulkan karena tidak adil gitu Mas. Nah sekarang pindah ke MA kan sama saja nanti kan gitu Mas. Hmm. Hmm. Kan tujuannya kan biar menemukan keadilan menjadi di bawah payung MA Mas ya, bukan di bawah Kementerian Keuangan yang karena kita sengketanya dengan Direktur Jenderal Pajak maupun Direktur Jenderal Bea Cukai yang itu di bawah Kementerian Keuangan Mas Awan. Hmm. Hmm. Nah, kalau dari awal saja syaratnya aja MA sudah mengakomodir, jadi ini sudah masuk angin Mas. Jadi upaya teman-teman Hmm. yang JR ini Mas
pengadilan pajak pindah satu atap ke Mahkamah Agung itu bisa sia-sia, Mas. Hmm. Oke Pak, kita nantikan ya bagaimana ceritanya eh, yang tadi itu ke MA. Nah, intinya LHKPN ini masih menjadi perhatian dari IWPI. Nah, kita akan nantikan minggu berikutnya masih ada seri untuk LHKPN ya. Ya, betul Mas. Oke, siap. Makasih Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Oke Pak. Mas, sama-sama.